Shalom, berjumpa kembali dengan saya Ahsan Tandri dalam acara fellowship ASKRI, Asosiasi Kristen Indonesia, yang juga disiarkan 8 channel ya. Dengan setia kami menemani Anda semua di dalam menyambut pagi yang indah ini. Ya, pagi hari ini kita disuguhkan dengan topik yang sangat-sangat menarik, yaitu penghakiman terakhir yang akan disampaikan oleh hambanya yang kita import jauh-jauh dari Taiwan, ya. Namanya Pak Jos Gunawan. Shalom, semangat pagi di Indonesia. Shalom Pak Gunawan. Iya, shalom, shalom. Di sini juga pagi, Pak. Ya. Oh iya, selisih berapa jam ya? 1 jam, Pak, seperti Bali ya, waktu Indonesia bagian tengah. Oke, ya. Pagi ini ya para pemirsa kita sudah dengan tidak sabar menunggu menu yang akan disajikan buat setiap kita. Silakan Pak Jos Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Sementara nunggu Pak Pendeta John ya, mau menaikkan pujian mestinya. Tapi beliau masih belum naik di sini. Atau masuk dulu dalam firman Tuhan atau gimana ini, Pak John masih belum ya. Ya, kita banyak doa lah ya. Terakhir ini bagaimana kejadian angin taufan di Amerika yang sempat memporak-porandakan, sangat luar biasa ya itu. Ya, baiklah. Kalau Pak John masih belum standby untuk mempersingkat waktu, sebelum pagi ini dengan tema penghakiman terakhir yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai ayat 40. Mungkin nanti kalau waktunya cukup dilanjut ke 41, 42 ya. Oke, baiklah, sebelum kita sharing firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih di pagi hari ini kembali firman-Mu menyapa anak-anak-Mu Tuhan, semua pemirsa. Biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami masing-masing dan menyimpannya dengan baik. Oh Tuhan, dan kami siang malam merenungkan, dan tiap hari dengan taat dan setia kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui mulut hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini bukan hikmat dari manusia, namun hikmat yang daripada Allah yang maha tinggi. Roh Kudus, mari beracaralah, kubuka hati ini, kusambut firman-Mu ini, hanya di dalam nama Yesus, ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, shalom ya, saudara. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Atau ini Pak John sudah tampil. Mari Pak John naikkan pujian dulu. Baik Pak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Pak John pujiannya. Terima kasih. Baiklah saudara ya, kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai 40. Kalau ada waktu saya teruskan nanti. Penghakiman terakhir saya bacakan ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 41. Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, itu dulu ya, saudara ya. Kita masuk di ayat pertama ini, 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, inilah saudara ya, betapa mulianya, betapa beruntungnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Siapa yang dia sembah itu? Apabila Anak Manusia ini berkata tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Yesus. Ini adalah Isa Al-Masih dalam bahasa Arabnya. Jesus, Yaso, Yesua Hamasiah. Inilah kemudian
datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Saudara, ada beberapa orang atau golongan hanya percaya kalau Isa Al-Masih itu hanya sebagai hakim, namun tidak mengakui keilahiannya, ketuhanannya. Saudara, kalau cuman dia itu sebagai nabi saja, sampai mandek di sana, sampai di tingkat yang paling sudah mentok seorang nabi, adakah dari awal sampai akhir ada yang nabi seperti sekelas ini? Ada kemuliaannya, malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Siapa itu, saudara? Coba ayo periksa, ini lepas dari agama apapun, dari siapapun, karena di ayat 32 itu semua bangsa tidak luput dari penghakiman Isa Al-Masih, Tuhan Yesus. Anda mungkin berkata, oh ini anak Maria, betul. Oh ini anak Yusuf, ya secara itu anak Yusuf, betul. Si tukang kayu itu betul. Oh ini guru, betul. Oh ini anak manusia, betul. Itu secara kemanusiaannya, saudara ya. Non, jauh di sana. Siapa dia itu? Dia itu adalah Al-Halik, Sang Halik, Sang Pencipta, yang sudah jelas-jelas dinubuatkan dari pertama, dari pelanggaran Adam yang pertama, ketika Adam itu memakai cawat daun ara, kemudian itu tak layak, harus pakai kulit binatang, di mana kulit binatang itu berasal dari sesuatu yang hidup dan harus dengan korban disembelih, baru dibuat kulit binatang untuk menutupi dia punya ketelanjangan dari Adam dan Hawa. Itulah gambaran dari Isa Al-Masih mati di Kalvari, tercurah darahnya untuk saudara dan saya, bagi yang percaya, saudara. Nah, kemudian semua dijadikan di Kejadian 1, semua dijadikan hanya dengan firman-Nya, bukan hanya dengan membuat burung, saudara ya, bukan. Apa itu ecek-ecek, saudara. Jadi semua dijadikan karena firman-Nya. Jadilah hari pertama, hari kedua, ketiga sampai hari ke-6, saudara, semua terjadi dengan fungsi dan dengan semua dia punya keistimewaannya dengan macam-macamnya. Itu hanya dengan firman, dan berarti dia itu sang firman, oleh sang firman. Dan di Yohanes 1, pada mulanya adalah sang firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Tapi bagaimanapun juga dengan manusia tidak ujuk-ujuk jatuh gitu ya, tidak, harus melalui kelahiran, di mana tidak dari benih manusia yang berdosa ini. Dia hanya dititipkan ke rahim Maria, di mana dia itu seorang perawan yang tidak pernah dijamah oleh laki-laki, hanya dipinjamkan rahimnya, dan roh Allah ada di sana sampai lahir. Itulah anak manusia. Dia itu melepas segala atribut surgawi, segala atribut keilahiannya menjadi yang tersederhana, saudara, lahir di kandang domba. Itulah, tidak sampai di sana. Ada tatanannya, ada fakta-fakta sejarah, saudara, tidak ujuk-ujuk ya kan. Nah, itu. Jadi, anak manusia datang dalam kemuliaannya, itu sebagai hakim, saudara. Sebagai hakim. Bapa tidak menghakimi, diserahkan semua kepada anaknya. Oh, luar biasa ini. Saya senang sekali kalau membahas keilahiannya Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kita sembah, itu luar biasa. Dan di ayat yang ke-32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, saudara, semua bangsa. Dia tidak semua agama. Agama tidak laku, saudara. Agama bukan tidak laku. Tuhan itu
Yesus itu datang untuk memperkenalkan diri, inilah aku Tuhan, inilah jalan. Kemudian dia tidak membawa agama, sekali lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku, karena dia itu yang punya kerajaan surga. Dia itu yang mencipta, sang pencipta, dia itu menjadi manusia, ya. Sang pencipta menjadi manusia, dan dia juga akan menjadi hakim. Jadi dia Alfa dan Omega, saudara. Ya, saudara. Dari penciptaan Adam sampai nanti manusia yang terakhir, itu berapa jumlahnya? Kalau yang menghakimi itu bukan kelas Tuhan, kalau yang menghakimi bukan kelas Allah yang maha kuasa, yang maha dahsyat, tidak mungkin saudara mampu, saudara. Sekelas manusia, sekelas nabi, oh tidak. Inilah Tuhan. Inilah yang disembah. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Inilah Tuhan kami. Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, Jesus Christ. Waduh, luar biasa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ini bukan segelas nabi aja, saudara. Bukan. Semua, ya. Makanya orang Kristen itu tidak butuh sesembahan lain. Orang Kristen itu maksudnya bukan agama Kristen, ya. Orang Kristen itu adalah murid Kristus. Murid Kristus itu, anak Tuhan itu tidak butuh dewa, tidak butuh yang namanya nabi-nabi atau siapapun atau sesembahan yang lain. Karena semua yang pernah hidup, yang namanya manusia itu bakal dihakimi. Siapapun Anda, siapapun. Ya, siapapun Anda. Siapapun. Jadi dengar baik-baik, saudara. Agama tidak bisa menyelamatkan. Rasul boleh banyak, ya kan? Ini sudah umum. Rasul boleh banyak, nabi boleh banyak, guru-guru boleh banyak. Katanya dewa-dewa boleh banyak. Nabi, junjungan atau apapun boleh banyak, tapi untuk apa engkau junjung kalau masih harus dihakimi oleh Tuhan kami, oleh Tuhan Yesus, dan kami menyembah Tuhan Yesus. Ini Tuhan yang benar, saudara. Ini bukan hal-hal yang ini, fakta ini. Ayo sadar, saudara, sadar, ya kan? Sadar. Nah, ini loh. Dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, kita coba kita masuk ke dalam sedikit soal domba dan kambing. Ayat 33 ini kalau nggak salah minggu yang lalu hari Jumat sudah saya singgung di roomnya ketika itu yang membawakan sobat saya, Pendeta John Hidayat, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Kenapa domba-domba di sebelah kanan? Di sebelah kanan adalah gambaran dari kehormatan. Sebelah kiri itu kutuk. Yang kutuk yang bukan anak Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ini yang dipisahkan, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara, sudah jelas banget ini, ya kan? Sudah jelas ini antara domba dengan kambing. Kita coba nyimak soal domba. Domba yang di mana itu arti kiasan juga gambaran, sifatnya juga beda, saudara, yang sudah saya sebut ya minggu yang lalu hari Jumat itu. Di mana domba itu jinak sifatnya, juga nurut. Kalau kambing, ya kita sudah tahu di YouTube, dia itu kalau tidak ada kambing dengan kambing yang ada ada tanduknya, kambing dengan kambing terus beradu, jedat sebagai aduan. Kalau tidak ada sesamanya, yang lain siapa? Manusia. Diserang sama kambing itu. Apalagi yang jenis aduan. Aduh, motor juga yang kita naik, ada orang yang naik motor itu diseruduknya juga, diserangnya juga oleh kambing. Nah, itu bicara apa? Bicara soal karakter, saudara. Bicara karakter, sifat, tabiat yang liar dan tabiat yang penurut, yang jinak. Nah, ini sudah
sudah dari aslinya aja sudah ketahuan, saudara. Nah, ini nih ada bagus ini. Ada bagus ya kata-kata ini. Jadi, karakter seseorang, dengarkan baik-baik, saudara. Karakter seseorang, sikap hidup atau gaya hidup, pola pikir, tergantung kepada penyembahnya. Siapa yang disembah. Nah, ini bagus juga ini ya. Jadi, seseorang itu karakter seseorang, sikap hidup seseorang, sifat seseorang tergantung pada siapa yang disembah. Nah, contoh, ya kan? Contoh, ini sudah jamak sekali. Bagaimana perilaku ISIS ya? Nah, ISIS bagaimana? Bomber bagaimana? Nah, terakhir ini yang jelas ini di Afghanistan yang masih hangat. Bagaimana dengan Taliban, saudara? Bagaimana perempuan-perempuan yang ketakutan? Bagaimana orang-orang yang ketakutan sampai kalau nggak salah itu ketika pertama kali pesawat Amerika itu mengangkut mereka, ada seorang yang pemain sepak bola itu naik ke atas pesawat, di atasnya pesawat, setelah itu jatuh, nggak tahu nasibnya bagaimana. Nah, itu. Terus bagaimana mereka itu menyerahkan, yang paling miris, menyerahkan anak kepada tentara Amerika. Bagaimana, saudara? Buah hatinya, buah yang disayangi diserahkan begitu saja. Pilu ya pilu, tapi demi keselamatan anak itu ke depannya, saudara. Bagaimana menghadapi Taliban ini yang tanpa kompromi, main tembak, main gantung, main pancung, saudara. Kenapa? Dia salah menyembah. Dengarkan baik-baik, saudara. Karena dia salah menyembah. Sekali lagi ya kan, pikiran seseorang, karakter seseorang ditentukan oleh kepada siapa dia itu menyembah, saudara. Ini penting, saudara. Ini penting. Kalaupun kadang-kadang ketua kita Pak Heri agak terusik dengan chat-chat yang terlalu tajam, yang terlalu menghina, yang terlalu memfitnah, yang terlalu menohok, menghina Tuhan Yesus Kristus, padahal dia itu pasti dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana begitu ya kan? Itu karena dia itu salah menyembah. Haleluya, haleluya. Ya, jawaban bagus ini ya. Jadi karakter seseorang, pribadi seseorang, sifat seseorang tergantung kepada siapa dia menyembah, kepada sesembahannya, saudara. Haleluya. Kalau kita, ya kan? Kalau kita, andai kata, satu contoh, ini contoh aja ya. Maaf ya. Andai kata Pak Pendeta John tiba-tiba selingkuh, ada istri muda, saudara, rame jagat raya. Rame jagat raya. Kenapa? Tidak lazim, karena sesembahannya Pak John itu tidak mengizinkan dengan hal-hal yang seperti itu, saudara. Nah, kalaupun Pak John itu taat, setia, jujur, tulus, itulah karena dia itu menyembah yang benar. Nah, itu aja, gak usah jauh-jauh, saudara ya. Nah, gitu loh. Jadi pastikan Anda menyembahlah kepada sesembahan yang benar, Tuhan Yesus Kristus, ya. Kasihilah sesamamu. Sesamamu itu apa? Musuh, orang yang membenci, orang yang semua orang. Ampunilah musuhmu, ampunilah orang yang memfitnah kamu. Tidak ada, saudara, kalau bukan ini dari Tuhan. Ya, saya lanjutkan ya untuk mempersingkat waktu. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sejak dunia dijadikan. Jadi ini merupakan kekekalan ya. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus itu kekal, satu pribadi. Saya ini, Gunawan ini yang sekarang bicara itu kalau kita belah, kalau kita telusuri lagi, ini ada 3 unsur saya, baru hidup ini. Saya ada tubuh, makan, minum, tadi saya sudah sarapan, makan, minum ya, nah itu kebutuhan tubuh. Kemudian jiwa itu rekreasi, pikiran ya, nah, kemudian roh, untuk menyembah. Ketiga ini harus ada, kalau tubuh nggak ada, saya mati, saudara. Tinggal jiwa dan roh, nah itu. Jadi saya ini ada 3 sebenarnya. Tapi merupakan satu orang ini. Nah, itu hakikatnya. Itu begitu juga lah
Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu satu, ketiga yang Esa satu. Nah, itu hanya bicara soal waktu dan tugas saja. Allah Bapa itu Al-Halik. Kemudian ketika jadi kalimatullah, itu Isa Al-Masih. Ketika kalimatullah itu Tuhan Yesus sudah, misinya sudah di dunia selesai, disalibkan, mati, kemanusiaannya sudah selesai, bangkit, menjadi tubuh kemuliaan, menjadi Allah, dia naik ke surga, Roh Allah turun berupa Roh Kudus. Nah, itu ketiga yang Esa satu, ya saudara. Saya lanjutkan ya, buru-buru. Maaf ini agak terlambat ini waktunya nanti ya. Dan ya sudah ya, bagimu ya. Sebab terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Apakah ini, saudara? Apa yang dilakukan kebaikan-kebaikan ini oleh orang benar itu ya? Dia itu tidak merasa. Apakah dia itu apakah dia apa istilahnya itu? Apakah dia itu pikun, saudara? Apakah dia itu pikun? Apa yang dia lakukan lupa? Oh tidak, ini menggambarkan begini, saudara. Dia itu berangkat dari ketulusannya. Sehingga inilah anak-anak manusia. Seharusnya apa yang kita lakukan, itu sudah menjadi rema, saudara. Berangkat dari ketulusan. Nah, ini berapa tahun yang lalu ya, 13 tahun yang lalu saya kedapatan tamu dari Jakarta dan dia seorang anak Tuhan. Dia itu datang satu keluarga. Nah, kemudian saya menemani. Satu hal yang saya tidak pernah lupa. Dia bilang sama saya, Pak Gunawan, kalau saya melakukan kebaikan terhadap siapapun, setelah itu saya lupa, katanya. Setelah itu saya lupa. Oh, gitu ya. Oh, ya. Itu saya tangkap, saudara. Oh, itu bagus itu. Lupa. Nah, kemudian ada Pak Daniel Alexander juga bagus juga. Ya, sudah saya sebutkan tempo hari itu, dalam khotbah yang lalu sudah saya sebutkan. Itu selokan. Tempo hari saya bilang God, tapi langsung dibetulkan oleh Pak Heri. Selokan, ya, God itu bahasa Jawa. Selokan. Kalau airnya itu mengalir ya, dia akan tidak bau. Coba kalau selokan itu macet, akan bau, saudara. Sangat bau. Dan amat sangat bau. Orang males dekat-dekat, ya kan? Nah, itu kalau macet. Dan banyak nyamuk, apa segala, ya kan? Nah, itu artinya kita itu harus menyalurkan. Apakah cukup, saudara? Di sini nggak cukup. Bagi pelaku firman, bagi pengkhotbah, bagi pendeta-pendeta, juga bagi pekabar Injil, anak-anak Tuhan semuanya, apakah hanya cukup dengan berdoa? Apakah ketika dia itu melayani, ketika melayani terus ada orang yang membutuhkan beras atau membutuhkan makanan, terus kita hanya cukup dengan doa-doa, saudara, atau hanya dengan kasih firman Tuhan? Tidak cukup. Berikan sesuai dengan apa yang dia butuh, saudara. Ya, berangkat dari ketulusan, sehingga apa yang dia rasakan, saya tidak merasa apa, bukan karena pikun dia, saudara, bukan karena pikun dia itu. Jadi nggak cukup. Kita itu hanya berdoa, hanya berdoa, memberikan firman Tuhan, wejangan-wejangan harus dilakukan, saudara. Saudara, ini yang saya lakukan. Karena apa? Saya rela memberikan yang dibutuhkan, ya kan? Karena apa? Saya tidak merasa memiliki punya Tuhan. Sehingga saya dengan rela memberikan
bantuan atau apa, dan di dalam apa itu, di dalam kekristenan itu tidak pamer-pamer. Dan tapi ini bukan berarti salvation by works, artinya ya keselamatan karena perbuatan baik, tidak. Ini hanya berlaku bagi anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diperdamaikan oleh Bapa. Baru ini ada artinya, saudara, melakukan ini. Kan ini ya, ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah ditebus, kita bertobat. Nah, itu kan artinya itu de jure. Itu awal dari perjalanan rohani. Selanjutnya harus de facto melakukan aksi, melakukan bagaimana kita itu iman itu. Jadi ini bukan masalah salvation by works, keselamatan karena perbuatan baik. Ini sesat. Penafsiran yang benar adalah mereka berbuat baik, dan hal itu menunjukkan bahwa mereka beriman. Kita beriman harus memberikan, dan apa yang kita punya itu harus kita kasihlah sesamamu, berbagi, saudara, melakukan. Jadi bukan hanya simpati, empati kita. Tangan kanan mengasihi, tangan kiri tidak tahu. Itu artinya apa? Kita itu senyap, saudara, melakukan senyap biar Bapa saja yang tahu. Nah, itu ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa kita itu dengan tulus hati menjadi rema. Jadi apa yang kita perbuat itu sebagian kecil untuk membalas kebaikan Tuhan, saudara. Kasihlah sesamamu kasih, bukan hanya dengan kata-kata. Nah, ini cuma sebagian ini, makanya banyak syarat itu yang harus kita lakukan. De factonya harus kita lakukan. Bagaimana kita itu menjadi rema, sehingga apa yang kita lakukan itu sudah lupa, saudara. Kebaikan itu, kebenaran itu sudah lupa. Itu kan apa? Sudah menjadi rema, saudara. Nah, pertanyaannya ya, kalau dari apa itu? Dari renungan ini, berarti apakah orang pelit itu masuk neraka, saudara? Saya tahu jawabannya, tapi saya tidak akan memberikan jawaban. Silakan, saudara, renungkan. Ayo kita sekarang mulai berbagi, murah hati, memperhatikan, kasih, empati kita bagaimana. Harus berangkat dari ketulusan. Kalau di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nol, saudara, nol. Cuma bicara-bicara, apalagi seorang hamba Tuhan yang cenderung untuk menabung dan hidup keduniawian, ya saudara. Ayo kita bertobat. Sudah saatnya bertobat, saudara. Membagi, jangan tutup mata. Kesempatan akhir ini, zaman kesulitan, membagi, saudara, membagi, saudara, ya. Jangan ditaruh di tabungan atau demi diri sendiri. Ayo mulai berbagi, saudara. Empati, saudara, empati. Baiklah, ya, ini tidak saya teruskan karena waktulah yang membatasi. Sebagai penutup, Pastor John akan menaikkan pujian lagi. Ya, silakan Pastor John. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, terima kasih Pak John, terima kasih. Saya tutup dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan bahwa semua yang hidup, yang pernah hidup, dan yang akan hidup sampai terakhir manusia yang terakhir, akan dihakimi oleh Engkau Tuhan Yesus, Isa Al-Masih. Tidak luput dari itu Tuhan, maka dari itu kami berdoa Tuhan, mereka yang masih menolak Engkau, mereka yang masih membuli Engkau, mereka yang menghina Engkau, ataupun mereka yang masih membatasi keilahiannya Engkau, buka pikiran mereka Tuhan, buka hati mereka Bapa, lepaskan Tuhan kasih karunia anugerah, rahmat, kasih karunia-Mu Tuhan kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Engkau Tuhan dan diselamatkan Bapa. Karena Engkau satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Engkau, karena Engkau mempunyai kerajaan surga Tuhan. Engkau sang hakim sendiri Tuhan Yesus. Engkau sang pencipta sendiri Tuhan Yesus, yang pernah menjadi manusia turun mencari kami, memperkenalkan diri Tuhan Yesus. Dan banyak manusia yang hanya membatasi Tuhan, membatasi kemahakuasaan daripada Engkau Tuhan. Buka selubung ini semua Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan beri kami ketaatan dan kesetiaan, kami taat akan firman-Mu Tuhan, karena orang yang melakukan firman-Mu itu yang layak di hadapan Engkau Bapa. Dan kami menjadi domba di sebelah kanan Bapa, dan menjadi umat pilihan, dan kami boleh bertemu muka dengan muka, dan kami melihat Sang Penebusku, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah awal, pertengahan, sampai akhir Engkau urapi, Engkau berkati Tuhan, dan kami akan masuk di dalam ruang diskusi Bapa, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Luar biasa topik pada pagi hari ini, penghakiman terakhir. Ini berarti setiap kita harus dihakimin ya, begitu ya Pak Jos Gunawan? Ya, betul. Tak lain dan tak bukan adalah Tuhan kita, Pak Hasan ya. Yesus Kristus, Isa Al-Masih, tidak ada lagi, Pak. Oke, kira-kira ada nggak yang terlewat, yang tidak dihakimi dengan, maksudnya punya privilege khusus gitu loh? Ada nggak? Ya, ya inilah Tuhan kita yang luar biasa ya. Jadi Dia itu maha kuasa, maha dahsyat. Tidak ada yang lolos dari penghakiman dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nabi kah? Dewa kah? Orang yang terima maupun tidak terima, kecil besar, yang ateis kah? Semua melalui tahta pengadilan Tuhan Yesus Kristus, Pak. Nah, kalau nggak percaya tanyakan Pak Heri. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Jadi, Haleluya. Kemudian kira-kira siapa yang akan menghakiminya? Nantinya Tuhan Yesus Kristus. Yang akan menghakimi tak lain dan tak bukan Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, Pak. Oh, Isa Al-Masih ya. Jadi sebelum beralih ke yang lain, kita mestinya gini, kita sudah tahu bahwa yang akan datang menghakimi itu Yesus Kristus ya. Kalau di kitab lain katanya ya Isa Al-Masih, saya nggak tahu persis. Jadi kalau begitu, mestinya kita percaya kepada siapa? Mestinya kepada Yesus Kristus atau kepada yang lain? Yang katanya bisa masuk surga.
tidak ada nama lain, Pak. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus Kristus. Beruntunglah Pak Hasan dan kita yang semuanya ini ya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sesembahan, Pak. Sesembahan. Jadi tadi kan sudah disebutkan karakter seseorang, tabiat seseorang, ya kan, tergantung kepada siapa dia menyembah. Nah, kalau ada yang ngawur-ngawur kehidupannya, yang suka mancung, membunuh, darahnya ini dan itu salah menyembah itu tuh, Pak Hasan. Salah menyembah dia, gitu loh. Sehingga kehidupannya begitu. Nah, kurang lebih ya begitu, Pak. Jadi Tuhan Yesus ya jawabannya. Oke, sebenarnya sih banyak sekali yang saya mau tanyakan ya. Oke, tapi di sini di tengah-tengah kita sudah ada Pak Jenderal Ikim. Shalom pagi Pak Jenderal. Shalom, shalom Pak. Apa kabar Pak? Shalom, ya, shalom. Shalom juga ada Raja Wali. Ya, shalom juga ada Bu Nina. Luar biasa. Semangat pagi. Shalom Bu Nina. Shalom. Shalom. Luar biasa. Oke. Saya kasih kesempatan ke Pak Heri, silakan. Iya, puji Tuhan luar biasa Pak Gun, bahwa saya sangat setuju bahwa penghakiman terakhir itu ada di tangan Yesus Kristus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, haleluya. Silahkan orang mau protes terserah, itu kan keyakinan dan iman kami, dan bukti-bukti jelas data dan fakta itu ada. Kristen juga pro kontra, kebingungan teologis. Ada seorang dari sebuah gereja di Jakarta WA ke saya, lalu telepon, Her, sebetulnya Isa di Al-Quran itu Yesus atau bukan? Kok saya sekarang jadi bingung gitu loh. Menurut mereka itu Yesus, Isa adalah Yesus, tetapi Yesus versi mereka. Sebetulnya Yesus yang sama, hanya bedanya di sana salah data, kan gitu. Contoh, lahir di bawah pohon kurma, kemudian Maria itu saudaranya Yusuf, ya kalau nggak salah Yakub atau Yusuf, jaraknya ribuan tahun sebelumnya. Jadi datanya keponakan Harun, Pak, keponakan Harun juga katanya. Harun. Nah, terima kasih. Padahal beda 1.500 tahun ya. Nah, itu dia. Jadi kita itu bicara data dan fakta ya, saudara. Jangan langsung ditelan mentah-mentah gitu. Contoh-contoh seperti itu. Kemudian pada akhirnya kalau di kitab di Alkitab mau versi apapun juga, bahasa apapun juga, semuanya sama, yaitu Yesus mati, disalibkan, dikuburkan 3 hari, bangkit pada hari ketiga, lalu menampakkan diri 40 hari, baru naik ke surga, disaksikan muridnya saja 120, belum lagi yang lain-lain, belum dihitung perempuan, anak-anak, termasuk domba-domba, onta-onta juga lihat, termasuk itu. Jadi datanya beda. Nah, jadi menurut saya ya, saya katakan mereka ngutip Yesus, Isa ya yang adalah Yesus, ya betul, tetapi versi dan data faktanya itu salah. Dan juga kenapa salahnya bagaimana? Loh, di kitab yang sama katanya disalibkan, wafat dan dibangkitkan kembali, tetapi yang satu bilang diserupakan. Jadi percayalah kepada yang datanya otentik begitu ya. Ini bicara soal akademis loh ya, bukan penistaan. Jangan dilaporkan. Tapi saya tidak takut dilaporkan, karena kan kita ngomong perbandingan agama. Ini baru perbandingan agama yang begini, bukan versi Yahya Waloni. Oke, sekarang dari sisi firman ya. Betul Pak Jos Gunawan, bahwa penghakiman terakhir itu ada di tangan Yesus. Ini Yohanes 8 ayatnya yang ke-16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Nah, ini masalah. Kalimat-kalimat ini dimakan letterlock loh. Lo berarti 2. Lah, kembali lagi Tritunggal dan seterusnya. Udah saya jelaskan kemarin ya. Nah, kemudian begini. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapakku yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ini memang kalimatan ini kalau nggak hati-hati ya ditelan mentah-mentah. Karena cara mempelajari Alkitab itu tidak seperti itu. Kemudian yang menarik adalah di sini. Orang-orang yang tidak percaya itu, yang pada akhirnya salah kaprah itu, maka
Tuhan Yesus ayat 21 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Ini kepada orang-orang yang ngeyel-ngeyel itu Pak Gun, ya, yang mempermasalahkan keilahian Tuhan Yesus itu. Nah, ini dia yang ngeri nih. Oke, mana dia ya? Kamu akan mati dalam dosamu kalau tidak percaya akulah dia, gitu ya. Loh, kok malah hilang? Sebentar, mati dalam dosamu. Lah, mempelajari Alkitab tuh enak kok, gampang ya. Nih, ya ada di situ juga. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, D-nya besar loh ya. Kamu akan mati dalam dosamu. Akulah dia. Ya Tuhan itu sendiri. Oke. Waduh, menarik sekali. Jadi penghakiman itu ada di tangan Tuhan Yesus. Lah, antara Bapa dan Yesus, Anak, Roh Kudus itu bagaimana? Ini dia nih. Ayat penutup Pak ya, Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya. Jadi Filipus itu sudah bersama-sama Yesus sekian lama masih nggak ngerti dia itu siapa gitu loh. Karena itu tadi pikiran-pikiran Yahudi itu sama kayak di Jazirah Arab di sana itu. Pikirannya matematis, pikirannya itu letterlek gitu. Nah, ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku mana dia? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Pus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini orang Kristen itu bikin masalah juga nih di sini. Pada suatu hari saya menjelaskan ini hanya kurang lebih 4 detik atau 5 detik. Langsung saya dibilang, wah ini bidat, bukan Tritunggal dan seterusnya. Ini yang bikin runyamnya dunia persilatan kita, yang membuat kita jadi susah menginjil ya gara-gara orang intern sendiri. Mempersulit saja. Gitu ya. Jadi seperti itu, aku dan Bapak adalah satu, salah satunya gitu. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penghakiman ada di tangan Tuhan Yesus, dan jangan lupa percayalah kepada Tuhan. Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Dan akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, artinya keselamatan itu kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Jadi ayo, penghakiman terakhir ada di tangan Tuhan. Amin. Amin. Jadi Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau kita menyikapi tentang Tuhan Yesus Kristus itu, harus kita menyikapi dari dua sisi. Sisi kemanusiaannya dan sisi keilahiannya. Kita harus tahu bila mana dia itu menempatkan dirinya sebagai Yohanes, manusia, utusan. Yohanes berapa Pak? Maaf. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Nah itu. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, jadi antara anak dan Bapa itu satu. Cuman dia itu berupa manusia. Jadi sisi manusianya kadang dia menempatkan pada sisi kemanusiaannya, ada saatnya dia itu menempatkan sisi keilahiannya, padahal dia itu satu. Nah, itu. Jadi ini harus dengan iman ya. Bukan dengan otak kita yang cuma sepiring ini, nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Ya, betul. Makanya di ayat 31, Pak Gun. Makanya orang-orang Yahudi marah karena dia tahu pengertian ini artinya loh, berarti dia mengakui diri sebagai Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Nah, itu. Itu dia. Artinya otaknya nggak nyampe, Pak. Iya, otaknya nggak nyampe, Pak. Nggak nyampe. Ya, itu. Oke. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Jenderal Ikim ya untuk pemaparannya dan juga sudah ditambahkan oleh Pak Jos Gunawan. Nah, berikutnya saya kasih kesempatan ke Pak John Hidayat, silakan. Puji Tuhan. Salam Pak Hasan, Pak Heri, Ibu Nina. Salam juga Pak Tuhan. Salam. Raja Wali. Saudaraku. Ini Bapak ini.
Selamat pagi, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Sehat. ini Tuhan dengan tema penghakiman terakhir. Memang pada akhirnya Tuhan telah menetapkan ya satu penghakiman. Saya akan baca di Pak Heri, mungkin Pak Heri ya, bisa tolong Pak Heri. Ayatnya Kisah pasal 17 ayat 31, biar juga pemirsa yang lain bisa ikut membacanya. Halo. Kisah 17. Baik. Oh ya, silakan Pak Heri. Ya, Kisah 17 31. Ayatnya berapa, Pak? Ayat 31, Pak Heri. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada Kisah 17 ya, Pak ya? Betul, ayat 31. Ya, ini toh. Ya, itu betul ayatnya, Pak. Betul, Pak. Ya. Oh. Karena ia telah menetapkan suatu Betul ya, hari. sudah. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, itu, Pak. Betul. Kalau ada teman-teman yang pernah ya memakai atau menggunakan istilah Imam Mahdi yang akan menghakimi dengan adil semua yang hidup, ya ini ayatnya. Allah telah menetapkan suatu hari nanti yang akan menghakimi dengan adil. Siapakah yang menghakimi? Buktinya apa? Ayat ini telah menjelaskan kepada kita siapa yang ditentukan akan menghakimi. Buktinya apa? Buktinya adalah seorang yang telah mati dan dibangkitkan. Ini jelas merujuk kepada Yesus. Dialah Imam Mahdi. Dialah yang akan menghakimi semua manusia tanpa terkecuali dari generasi Adam sampai nanti kiamat. Nah, bicara tentang penghakiman, ada 3 yang akan menghadapi penghakiman. Yang pertama adalah mereka yang sampai pada akhir hidupnya menolak tentang ketuhanan Yesus Kristus. Yang kedua adalah orang-orang Kristen sendiri. Tadi Pak Heri telah menyebut intern ya, ada orang-orang intern yang justru menghambat pemberitaan Injil yang benar. Jadi orang-orang Kristen sendiri yang tidak selaras, yang tidak hidup sesuai dengan firman Yesus, mereka juga akan dihakimi. Nah, 2 kelompok ini dihakimi untuk dihukum. Tetapi orang-orang benar, orang-orang percaya yang selaras, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan dihakimi, tapi untuk menentukan seberapa besar masing-masing upah mereka, ketaatan mereka, kesalahan mereka itu akan menentukan besar dan kecilnya pahala yang akan diterima. Tapi jelas hakim yang akan menghakimi semua yang hidup ya adalah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sesuai dengan kisah 1 ayat kisah 17 ayat 31. Demikian dari saya, kembali ke Pak Hasan. Tuhan memberkati, Pak. Terima kasih Pak John. Ya, berikutnya silakan Pak Raja Wali. Shalom. 3-5 menit. Ya, shalom. Pagi semuanya. Ya, shalom. Ya, saya tadi setuju apa yang disampaikan oleh Pak Heri, bahwasanya pemikiran Yahudi itu sama dengan pemikiran orang-orang Arab ya. Karena apa? Karena bangsa Arab itu sampai kapanpun dia tidak akan bisa bisa mempelajari ya karena apa? Karena konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dalam Kristen itu tidak bisa dipikirkan dengan akal logika gitu. Nah, selama ini kan yang mereka memperdebatkan konsep ketuhanan kita adalah mereka pikirkan dengan akal pikiran mereka begitu. Padahal konsep ketuhanan dan konsep keselamatan dalam Kristus itu tidak bisa kita jabarkan dengan akal pikir kita begitu. Nah, memang kita akan menghadapi masa penghakiman. Semua manusia akan dihakimi oleh satu pribadi, yaitu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Yang kalau di ajaran saya yang dulu ada tadi yang disampaikan oleh Bapak siapa tadi?
Pak Gunawan. Pak Gunawan Pak ya John. namanya Imam. Ya, Pak John. Ya, Pak Imam Mahdi. Nah, tetapi kita harus lihat juga seperti dalam Markus pasal 16 ayat 16. Di situ Tuhan berkata, barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka ia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, maka ia akan dihukum. Jadi kita tahu siapa yang akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan siapa yang tidak diselamatkan. Mereka percaya, tetapi mereka tidak melakukan pembaptisan atau menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, gitu. Makanya konsep keselamatan dalam Markus 16 dikatakan itu satu paket. Percaya dan baptis. Percaya dan baptis. Tidak baptis, tapi percaya, itu tetap saja akan dihukum. Baptis, tapi tidak percaya, tetapi itu juga bakal dihukum. Kenapa? Karena banyak orang Kristen juga yang tidak percaya dengan ibaratnya janji Tuhan gitu. Makanya banyak orang-orang Kristen yang suka mengeluh, suka putus asa, akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus dengan pindah ke ajaran lain, ibaratnya yang belum ada keselamatan begitu. Jadi menurut saya sih Pak Hasan, bahwasanya konsep keselamatan dalam Markus 16 itu dikatakan itu satu paket, percaya dan harus baptis, maka ia akan diselamatkan begitu. Ya itu aja tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Raja Wali ya tentang percaya dibaptis diselamatkan. Betul, memang percaya dibaptis diselamatkan. Cuma memang ada kasus khusus ya. Seperti contoh ketika yang kedua penjahat, salah satu yang di sebelah kanannya ya, kalau nggak salah dia nggak sempat dibaptis ya, tapi Tuhan bilang pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus ya. Itu situasional ya, bukan berarti nggak perlu dibaptis ya. Syarat utama memang percaya dibaptis, itu sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oke Pak. Ya, boleh. Gunawan, Saya silakan. boleh, Ya, saya boleh ini ya. Nah, iya. Ya. Jadi itu awal pertama, Pak. Jadi percaya, kemudian dibaptis. Nah, itu namanya itu de jure. Jadi itu seperti apa? Umat Israel keluar dari Mesir. Nah, untuk sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, yaitu harus melalui gurun, melalui gurun, onak duri, padang pasir, panas, penderitaan, dan lain-lainnya. Nah, begitu juga kita. Jadi ketika kita percaya dan dibaptis, itu artinya dikasih tanda ya, tanda pertobatan dibaptis, itulah bayi Kristus, bayi anak-anak Tuhan. Awal, de jure itu. Nah, de facto-nya itu harus melakukan apa? Pertama, harus mati, bibit itu harus mati. Artinya, penyangkalan diri itu keduniawian di mana kehendak kita itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi keduniawian itu harus mati. Nah, menjadi lahir baru, kemudian bertumbuh. Nah, bibit itu yang akan bertumbuh itu masuk dulu ke dalam tanah mati, kemudian berubah wujud, berubah menjadi baru, bukan lagi berupa bibit, berubah baru. Nah, itu namanya itu berubah, mati. Hidupku bukan aku lagi, namun Yesus yang hidup dalam diriku. Aku bukan manusia lama, tapi manusia yang dilahirkan kembali. Setelah itu bertumbuh, Pak. Setelah bertumbuh, sejalan dengan memikul salib, onak duri, Tuhan izinkan segala itu, sekolah kehidupan namanya. Kemudian setelah bertumbuh baru berbuah, Pak. Berbuah menjadi saluran berkat. Terus sampai kita fokus pada bumi yang baru, langit yang baru. Kita sudah menjadi duta dari surgawi ketika kita hidup. Itu memang beda dengan orang-orang. Jadi makanya orang-orang banyak yang nentang, yang aneh-aneh atau apa. Itu lurus, itu pendeta itu. Nah, kurang lebihnya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke Pak San. Terima kasih Pak Gunawan untuk penambahannya ya. Itu penjelasan sekilas tentang tahapan-tahapan untuk kita bisa selamat di dalam Tuhan Yesus ya. Tapi kita tetap kembali ke topik kita, penghakiman terakhir. Berikutnya kepada Ibu Nina.
Silakan Ibu Nina. Ya, Salam. Selamat Salam. pagi semua. Ya. Terima kasih tadi saya sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Pak Jos Gunawan. Tapi satu ada yang mau saya tanyakan ini Pak, minta jawaban dari Pak Gunawan nih tentang karakter seseorang ini Pak. Nih, itu tidak jauh ya dari keluarga sendiri. Tapi saya tidak menyebutkan. Soalnya nanti orangnya suka monitor juga di sini, tapi nggak pernah gabung. Tapi suka monitor ya. Ini karakter itu, dia itu egois. Kenapa saya mau bilang egois? Ya, mau menang sendiri aja. Apa kata dia? Kan itu namanya egois kan, Pak? Iya. Iya. Nah, padahal itu beriman. Ya Kristen ya tapi beriman. Tapi apakah itu imannya separuh-separuh, Pak? Kalau iman orangnya penuh dengan Roh Kudus kan tidak mau menang sendiri ini, Pak. Nah, terus pernah dia kata-katanya tuh selalu sumpah serapah, Pak. Gak apa-apa, saya terima dengan penuh sukacita dan saya juga mengampuni. Tapi kalau dia nyumpah, apa dia kata sumpahnya? Terkutuklah kamu, dia bilang. Aduh, saya bilang. Tapi saya yakin dan percaya, saya selalu dalam iman. Tuhan patahkan itu kata-kata yang terkutuklah kamu. Saya tidak takut, itu bukan Tuhan yang menyatakan, itu kan manusia, Pak. Nah, jadi dari itu, tapi saya orang yang suka mau egois dan menyatakan terkutuklah itu, saya mengampuni kok Pak, mengampuni. Nah, jadi mau saya tanyakan, itu apa imannya itu? Iman separuh-separuh Pak. Nah, itu aja mohon jawaban. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, shalom ya, itu jadi banyak kualitas iman ya. Kita itu mau bertobat atau tidak, jadi manusia baru apa belum, walaupun tidak jarang orang bahkan yang melayani, orang yang pemberita firman juga terus rajin berdoa. Kalau dia itu tidak diperbarui, masih pakai baju yang lama, masih manusia yang lama, dan dia itu tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, ya sama saja Bu. Jadi nggak beda dengan orang-orang dunia. Jadi dia itu sumpah, serapah, dendam, pahit, apalagi dendam, pahit, mengutuk atau apa. Nah, orang sumpah aja nggak boleh. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Coba di Galatia 5 ayat mulai ayat kedagingan dengan 9 buah roh itu. 9 buah roh itu. Coba Bapak Ibu nanti di rumah ya. Iya, nanti Pak. Galatia 5. Galatia 5 ayat sebagai perbandingan ayat 19 juga dengan sampai 22, 23. Itu aja. Galatia 5. Nah, jadi orang itu kan harus mengikuti Yesus, itu harus taat dan setia dan harus berubah. Harus berubah dari manusia lama menjadi manusia baru, lahir baru. Jadi semua diperbarui, itu nggak taat dan setia, Bu. Jadi belum bertobat. Ya doakan saja, ampuni saja, dan semua kutuk-kutuk patahkan dalam nama Yesus. Ya, jadi darah Yesus itu mematahkan semuanya. Berkati aja Bu, janganlah makian dibalas dengan makian. Doakan saja, berkati saja. Iya, satu lagi Pak, saya mau tanya, apa itu masalah dia suka kutuk dan egois, apa masalah di masa kecilnya penuh kepahitan Pak? Bisa jadi jadi bisa dia mau menang sendiri, tidak mau kalah, padahal yang di dalam hidupnya ya terberkatilah, tapi ya itulah, mau ego itu yang nggak bisa berubah, kadang-kadang masih. Jadi mungkin itu dari akar kepahitan di masa kecil kali ya Pak ya, susah untuk berubah. Jadi begini Bu, jadi itu orang harus dikonseling, terus dicari benang merahnya. Biasanya kami begitu. Jadi dikonseling dulu, dikorek-korek dulu, kemudian adakah akar pahit,
adakah benang merah dalam kehidupannya, atau dia itu tidak bisa datang ke terang itu, keterang Tuhan Yesus kan terang ya, terang. Ah, jadi dia itu masih terikat, Bu. Atau mungkin dia pernah bersinggungan dengan dukun-dukun, dengan ilmu-ilmu, itu banyak gitu. Jadi kita harus korek dulu latar belakang dia, konseling, kemudian dilepaskan, Bu. Kemudian dilepaskan. Mungkin Gitu. kalau menurut saya, satu, akar kepahitan masa kecil. Dua, mungkin juga itu pengaruh ada dukun-dukun atau apa di dalam tubuh seseorang itu. Itu kalau Pak, nggak menurut keberatan, saya. kalau nggak keberatan boleh di private chat itu nomor WA dia, Bu. Mungkin saya bisa hubungi beliau. Kalau ada nomor WA-nya, ya. Karena nggak mungkin kita kupas di sini, Bu. Pertama, nggak mungkin kita kupas di sini. Itu harus konseling dengan yang bersangkutan, Bu. Ada apa? Kita itu melihat dia punya latar belakang, adakah benang merah dalam kehidupannya, terus dari dulu itu bagaimana, ada kepahitan-kepahitan harus dilepaskan. Jadi itu ada amarah kalau nggak dilepaskan. Ya, jadi benar. Untuk membalas, untuk dengan emosi yang meluap-luap, dia sendiri kadang-kadang dia itu nggak mau dengan dia alami sekarang, tapi dia nggak kuasa. Karena apa? Masih terikat gitu loh. Nah, ya itu. Cuman ya Pak, lanjut. Kalau memang ada bisa dihubungi, nomor WA-nya berapa, saya siap. Juga di room sini juga siap untuk konseling, ya. Iya, tapi jarang sih kalau suka monitor aja, Pak. Susah memang. Maksud saya, kalau memang ada pelayan Tuhan langsung aja datang ke rumah gitu, Pak. Jadi kita bisa bareng. Kalau melalui WA kayaknya. Maaf, Bapak Ibu tinggal di mana? Kota Banjarmasin, Pak. Kalimantan Selatan. Ya. Saya sih bisa hubungi dari itu ya. Gimana? Ya, tapi kalau saya, Pak, saya ini biarpun saya gereja GPIB ya, Pak, saya suka dengar pelayanan firman setiap pagi. Saya di Paul, terus di mana gereja yang ada tentang kekristenan, YouTube, gereja YouTube tempat Pak Ikim ini juga saya suka mendengar firman Tuhan. Saya suka gini aja, Bu, karena waktu juga yang membatasi. Jadi kalau bisa usahakan WA-nya, Bu, ya. WA-nya gitu aja, Bu. Iya, tapi ini nomor lagi lupa saya. Iya. Nggak apa-apa, sat aja. Kan masih ada besok, lusa juga ada, Bu. Pelan-pelan aja, Bu. Ya. Soalnya WA-nya ini kurang aktif juga, Pak. Jadi susah. Iya. Oke, Bu. Ya, tapi karena waktu yang membatasi, aja, Bu. Pak. Mohon doanya aja biar hatinya itu terbuka gitu loh, Oke. Oke, makasih. Bu. Shalom. Makasih, Bu. Shalom. Oke, terima kasih Bu Nina yang memang mesti ini ya, waktu khusus ya, karena ini masuk ke sesi, sebenarnya sih lebih efektif ke sesi konseling ya. Oke. Berikutnya kepada Subi, Shalom. Ini selamat pagi. Shalom. Iya, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati, salam damai, salam dan kasih Kristus buat kita semua. Amin. Shalom. Oke, saya sih dari tadi mendengarkan suatu pembacaan firman, pembahasan firman dari Pak Gunawan, itu bagus sekali. Jadi saya malah merasa sangat bersyukur masih bisa diberi kesempatan mendengar firman. Ada sedikit yang mungkin saya mau tambahkan, sedikit aja. Saya bukan panatua, saya bukan penginjil resmi, saya juga bukan pendeta, ya saya orang awam yang mencoba memahami Tuhan Allah yang benar, dan saya telah menerima sesembahan yang benar, sehingga saya itu sudah merasakan kemarifatan dalam hidup saya yang bisa saya capai, karena sangat mudah menerima satu rema dalam kehidupan. Jadi Tuhan itu memang memberkati dan nyata. Jadi kita tuh sungguh tidak boleh bermegah diri bahwa kita merasa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang-orang pilihannya, ya. Kita nggak boleh bersombong dan bermegah diri karena kita sangat mudah tergelincir, jatuh. Karena kuasa kegelapan itu selalu
berjaga-jaga dan selalu ngintip dari kejauhan, di mana ada kesempatan dia akan menjatuhkan kita. Jadi perkuatlah keluarga kita, perkuatlah orang tua kita, perkuatlah anak-anak kita, orang tua kita juga kadang-kadang memang harus kita ingatkan, yang namanya orang tua makin suka lupa. Dengan pasangan kita harus jaga kekudusan dalam kehidupan kita, harus saling mengkuduskan, sehingga rencana Allah akan tercapai. Begitu juga dengan anak-anak kita selaku keluarga Kristen, kita itu punya tugas yang sangat berat, yaitu kita harus mempersiapkan anak-anak kita menjadi orang dewasa yang baik dan benar, yang hidup dalam kekudusan, yang hidup dalam keluarga Allah. Ini suatu tugas yang tidak mudah, yang penuh dengan godaan, penuh dengan suatu suatu keinginan daging yang kadang tidak tertahan, dengan suatu kedukaan. Itu tetap harus diterima dengan suatu sukacita, dengan suatu percaya bahwa Tuhan itu mempunyai suatu rencana yang indah, dan Tuhan selalu menepati janjinya pada saatnya. Jadi saya juga sering ditanyain sama tetangganya Pak Ikim, mungkin Pak Ikim tahu siapa tetangganya Pak Ikim. Jadi konsepsi kekristenan itulah sebenarnya yang harus kita selalu suarakan. Jadi konsep filosofis Kristen itu. Jadi kita tuh selubung di mata mereka itu masih sangat kuat, karena memang dalam ajarannya menaruh selubung dalam mata mereka, dalam roh kita. Jadi kita harus memang tugas kita yang diberikan khusus, karena pengkabaran itu adalah suatu hal yang mutlak, dan penguatan dari Roh Kudus itu akan memudahkan jalan kita. Jadi kita peliharalah Roh Kudus dalam mezbah yang ada dalam diri kita, agar kita tetap hidup terberkati. Khusus buat yang tadi Pak Gunawan mengenai berkat, saya mau tambahkan sendiri yang biasa saya omongin lah ya, dengan tetangganya Pak Ikim itu, konsep berkat dalam kekristenan. Saya biasa menggunakan perumpamaan begini. Suatu selokan, jadi saya menggunakan cara yang sama. Selokan itu mengalir. Tapi kalau kita buntukan, dalam arti kata berkat yang diberikan pada kita itu tidak disalurkan, ya, itu akan got itu atau selokan itu akan menjadi bau dan sumber penyakit. Jadi harus kita tetap lancarkan alirannya, dan jangan khawatir, kita sebagai selokan itu juga tetap basah, jadi hidup kita itu juga akan terberkati. Nggak usah khawatir dengan apa yang kita salurkan berkat, karena itu bukan dari kita, tapi Tuhan memakai kita untuk memberikan berkat pada orang lain. Begitu saja. Terima kasih Pak Gunawan, Pak Hasan. Ya, terima kasih. Itu ya. Oke, sebelum ke terima kasih. Terima kasih. Sebelum itu saja dari saya. Pak Gunawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Subi ya. Sebelum ke Pak Gunawan, kita ke Pak Harley dulu. Harley Gojenal. Shalom, silakan. Ya, salam. Salam ya. Pak Hasan, Tandri ya. Iya. Sama Pak. Jangan salah sebut Pak ya. Jangan salah sebut, nanti saya tuntut potong sapi. Salam. Ya, salam. Silakan. Sama teman-teman kalian. Saya baru dapat kesempatan sekali ini. Beberapa kali saya diberi link sama Pak Hasan, tapi belum sempat lihat videonya. Jadi baru kali ini saya bisa kesempatan, karena biasa bangunnya siang, tapi nggak tahu kenapa tadi bangun pagi itu azan maghrib ada suara berisik itu, jadi terus saya nggak bisa, pas benar bangun nggak bisa tidur lagi. Akhirnya saya keluar, akhirnya nongkrong di depan. Nah, kemudian saya bilang, wah ini dapat link tapi belum bisa dibuka tadi jam 6 berapa gitu. Ya sudah, akhirnya saya lihat video, kesempatan ini masuk. Ya, temanya apa ini? Penghakiman terakhir. Penghapus. Jadi saya sendiri juga awam, kurang begitu menguasai ilmu
kekristenan gitu. Ya hanya ritual saja kehidupan biasa gitu, karena kita di komunitas kita tidak terbiasa dengan hal-hal teoritis seperti itu, sudah diwakilkan sama pasturnya. Jadi kita mulai belajar dari teman-teman di YouTube ini, banyak hal yang baru yang kita ketahui. Jadi soal penghakiman terakhir ini memang sangat merisaukan orang-orang seperti kita awam ini. Apakah kita di penghakiman terakhir bisa menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus dan selanjutnya mendapat kerajaan surga di kerajaannya yang dijanjikan pada kita ini. Karena kita awam tidak menguasai ilmu-ilmu kekristenan, apakah manusia-manusia orang-orang seperti saya ini bisa diselamatkan begitu. Kayaknya wah, rendah sekali ilmu kita, nggak ngerti apa-apa. Kita sambil belajar. Ya begitu saja mungkin. Oke. Ya. Oke, Pak Harle. Gimana Jadi tanggapannya ini, pelajarannya? Oke. Ya, tadi statement terakhir saya tangkap intinya Pak Roger masih punya satu keraguan ya. Tapi jangan ragu, justru Yesus itu jaminan. Ya, saya secara pribadi bersyukur karena saya percaya Yesus ya. Jadi saya memiliki surga kekal abadi. Jadi tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang ya, katanya Yesus tidak maha tahu. Ya sah-sah aja lah ya. Ini kan hak asasi manusia ya. Jadi boleh katakan apapun. Tapi ingat, percaya tidak percaya, ya suatu saat apapun agamanya, ya apapun sukunya, yang akan datang menghakimin setiap Anda semua, setiap kita semua adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah berikutnya sebelum nanti Pak Jos Gunawan ini yang ditambahkan, saya ke Pak Anton Susanto, silakan karena keterbatasan waktu juga. Shalom. Ya Pak Anton. Shalom. Ya silakan. 3-5 menit maksimum ya. Oh jangan di mute. Ya di unmute. Halo, shalom. Di unmute. Halo Pak Anton. Wah akrobat beliau Pak. Gimana? Akrobat beliau. Coba. Unmute. Unmute. Sudah. Halo. Ya silakan. Belum di unmute. Oh nggak bisa. Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa. Oke, nggak bisa. Saya kembalikan ke Pak Jos Gunawan. Silakan untuk menanggapi yang Pak Harle. Silakan. Ya Pak Harle. Ya. Oh, Jadi kekristenan itu bukan suatu ilmu, bukan satu apa, tapi pola hidup. Pola hidup di mana sentralnya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita itu menjadi pola hidup bagaimana yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita jalani. Jadi kita itu merupakan Alkitab yang hidup, Injil yang hidup, memberkati sesama, memuliakan nama Tuhan. Nah, apa yang sudah dikatakan oleh Pak Hasan Tantri, ya, mumpung masih hidup, kita itu inilah kesempatan, Pak. Jadi manusia itu kan, kalau orang Jawa itu mampir mau ngombe, jadi sementara Pak ya, kalau dibandingkan dengan kehidupan kekal. Kemudian di Yakobus 4 itu dikatakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya itu singkat Pak, hidup di dunia. Dibanding dengan kekekalan itu sudah gak ada waktu lagi Pak. Hidup di dalam roh itu tidak dibatasi oleh waktu lagi.
Jadi kekal terus. Nah, ini hanya ada sorga dan neraka. Dan waktu kehidupan ini, Tuhan itu adil, jadi dikasih istilahnya free will, jadi kebebasan, tergantung pribadi lepas pribadi itu. Mau mengikut yang benar ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang bisa datang kepada Al-Halik, artinya si pencipta, tanpa melalui aku, karena Tuhan Yesus sendiri itu adalah Al-Halik, yaitu sendiri yang punya kerajaan surga. Hanya melalui Tuhan Yesus Kristus saja, Pak Harli. Ini ingat, perlu dicatat ini. Tak usah melirik kemana-mana lagi, ya kan? Gak usah melirik kemana-mana lagi, ataukah mereka itu junjungannya dibilang luar biasa, atau dewa atau apapun, semua itu akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus karena Dia yang punya kerajaan surga. Nah, maka dari itu mumpung masih hidup, ayo percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Yang Pak Hasan tadi katakan, orang percaya maupun tidak percaya, orang yang menolak maupun menerima, orang yang menyembah maupun tidak menyembah Tuhan Yesus, itu akan dihakimi. Ini sudah pasti hukumnya. Sudah pasti hukumnya. Nolak aja. 1000 penolakan, 1000 hujatan, 1000 hinaan kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap nggak merubah kalau Dia itu Tuhan dan Hakim, gitu loh. Jadi datanglah kepada Tuhan, ya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Ini satu-satunya jalan. Nah, ya itu aja dulu, Pak Arli. Mungkin ada tanggapan. Oke. Pak Hasan. Silakan Pak Heri. Pak Heri silakan. Iya, saya hanya ingin menanggapi aja, walaupun ini sebetulnya nanggapi kayak ngajarin unta bersiul, tapi nggak apa-apa. Di sekitarnya kan ada manusia ya. Contoh, ini Widodo. Ini diulang-ulang terus. Firman menjadi manusia, firman. Jadi gini, kafir bingung dengan pernyataan saya. Kami bukan bingung, kamu yang bingungi gitu. Karena kamu kan nggak paham. Ya, saya firman menjadi manusia. Lah ini kamu kan aneh-aneh sendiri. Kemudian yang idiot manusia nyembah manusia. Yang idiot lagi manusia nyembah baliho. Itu lebih idiot lagi. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Pak Ikin, siapa? Ya Pak. Lebih idiot lagi orang yang berdagang dengan Tuhan dalam konsep pahala dan dosa. Itu lebih lagi idiot. Iya, lebih parah lagi itu. Ya, berbisnis dengan Tuhan gitu ya. Terus diulang-ulang terus. Jadi intinya begini loh, kami tidak menyembah manusia, dan bicara tentang kafir loh, di kitabmu kan ada bahwa Isa yang kalian sebut Yesus, tapi dengan data dan fakta yang amburadul, itu di atasnya orang kafir gitu ya. Yang jelas siapakah Imam Mahdi? Ya mikirlah, saya nggak mau ngotak-ngatik, dan saya jangan terputus. Sepertinya ditiup angin ya. Menafsir ya kitabmu ya. Nanti dilaporkan lagi, bikin pusing kepala polisi kan. Hilang-hilang Pak Heri. Suaramu hilang-hilang. Jin. Ya, diganggu. Ya. Saya diganggu jin mualaf, Pak. Jadi malu. Jadi intinya begitu, bahwa percaya atau tidak Yesus Kristus itu akan datang kembali, Isa itu akan turun, tapi maaf, Isamu salah. Karena kurang kerjaan, turun hanya untuk bunuh babi sama bunuh cicak. Tuh, saya aja bisa kok motong babi sama cicak. Ngapain Isa menghancurkan salib, Pak? Menghancurkan salib katanya, ya. Pak. Iya, nggak usah ngancurkan salib. Kadrun-kadrun itu udah matah-matahkan salib gitu loh. Ya Pak Subi, maaf. Iya, memang begitulah. Kita harus maklum bahwa seekor onta diajar menyembah itu sampai kapanpun nggak akan bisa bersiul. Jadi hiduplah yang benar dalam sesembahan yang benar, maka kamu akan tahu kebenaran. Ya. Amin. Amin. Halo? Ya, Pak Hasan. Ya, kok suara hilang? Agama yang saya lanjut Pak Heri. Ya, agama itu orang makin beragama harusnya mengupgrade orang, harusnya gitu. Bukan malah makin bikin bodoh gitu. Malah bikin sempit, harusnya begitu.
Dan bersyukurlah di dalam Tuhan kita terupgrade menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya. Waktu juga yang membatasi kita ya. Saya kasih kesempatan closing 1 menit gimana? Cukup ya? Ya, mulai dari Pak John, silakan. Closing 1 menit. Baik, puji Tuhan. Ya. Intinya pada pagi hari ini memang ya kita harus berdoa lah ya. Tuhan itu mengasihi mereka yang membuli, yang menolak, yang marah, yang alergi dengar nama Tuhan Yesus. Tapi memang kita harus berdoa supaya mereka kelak mendapat hidayah, kan gitu. Supaya mereka juga punya kesempatan diselamatkan. Tuhan cinta segala bangsa, saya juga cinta segala bangsa. Tuhan memberkati, keretanya mau lewat, Pak. Amin. Terima kasih. Terima Amin. kasih. Berikutnya silakan Ibu Nina. Shalom. Closing 1 Ya, menit. Ceritanya mau ya, closing statement. ya, Pak, kasih. Closing Intinya, statement, sorry, bukan closing. Silakan. saya sering dibully, saya sering dikatain, saya tidak disukain, tapi saya menunjukkan kalau saya ini penuh kasih dan penuh pengampunan. Di apapun itu saya yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan melindungi, memberkati saya di setiap hari. Haleluya, amin. Oke, haleluya. Terima kasih. Berikutnya ke Pak Harley. Harley Gojenau. 1 menit. Closing statement. Oh iya. Ya. Ya, dari pembicaraan ini jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang di atas gunung masih ada gunung lagi. Di bawah laut masih ada kedalaman laut lagi. Istilahnya seperti itu. Jadi saya pikir saya nggak ngerti apa-apa, ada tadi yang komen. Lebih tidak tahu ngerti apa-apa lagi. Ya, ketuhanan ini sudah bisa kita rasakan, tinggal mendapat teorinya bagaimana, dia malah belum ngerti lagi. Ya, kalau belum ngerti ya mendingan belajar aja dulu, dibaptis dulu, jadi nanti bisa merasakan dan bisa diselamatkan masuk kerajaan surga. Karena dunia ini adalah sekejap saja. Anda mau umur berapa, 60-70 tahun hanya sekedipan mata. Makanya sadarlah. Saya pun sudah mulai sedikit mengerti bahwa di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan kekal yang akan datang. Amin. Begitu saja. Salam kawan-kawan. Terima kasih. Ya, Amin. shalom. Terima kasih. Ya, Shalom, amin. amin. Oke. Berikutnya ke sorry, tadi Pak Harley ya. Itu sudah jujur. Mengaku belum mengerti itu lebih baik ya. Maka carilah supaya mengerti. Berikutnya ke Pak Subi. Shalom. Closing statement 1 menit. Ya, shalom, terima kasih. Ya, buat yang live di komen, moga-moga terberkati hidup Anda, selubung dalam pikiran Anda dibukakan, sehingga Anda bisa memahami hakikat dari kehidupan Anda sendiri. Jadi, Allah yang benar, Allah yang tidak berdagang dengan manusia dalam pahala dan dosa, hitung-hitungan segala macam, tetapi Allah yang penuh kasih, yang selalu menyertai kita, yang selalu menjadikan satu panutan. Jadi bagaimana cara hidup kita itu ditentukan oleh sembahan kita. Kalau kita hidup baik dan hidup yang benar, maka itulah sembahan yang benar. Tapi kalau hidup kita penuh dengan permusuhan, hanya gara-gara sebuah kitab, kemudian kita tidak berpikir mengenai kebenaran itu, maka itu berarti sesembahanmu yang tidak benar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Harley ya. Pak Anton masih bisa ini? Bisa? Saya kasih kesempatan Ada kesulitan, 1 menit. Pak. Oh, kesulitan. Oke. Kalau gitu ini closing statement berikutnya Pak Jenderal, kemudian ditutup. Ya, Pak Oke. Pak Harley tadi Pak mengetahui Tuhan itu nomor 100 Pak, tetapi berpengalaman dengan Tuhan. Kristen itu kan hubungan pribadi dengan Tuhan Pak, bukan ilmu begitu ya, bukan ya, hubungan pribadi.
Jadi gitu, kalau Anda ikut Yesus, semakin dalam mengikut Yesus, Anda akan semakin mengasihi Tuhan dan semakin pinter gitu loh. Haleluya. Minimal ngerti gitu loh. Nggak kayak begini nih jawabannya. Contoh ya, kafir nggak paham arti bunuh babi. Isa akan turun mengharamkan babi. Lah ini kan malah jadi goblok lagi. Lah wong sebelum turun sudah diharamkan kok. Berarti sekarang belum haram dong. Makan dong babi supaya kamu pinter gitu loh. Bukan membunuh babi satu persatu. Itu salah menyembah, Jadi, Pak. Iya. Aduh. Babi enak ya. kok, Pak. Iya. Bipang. Jadi begitu, jadilah lebih bijaksana gitu loh ya. Ini menunjukkan orang beragama itu mestinya semakin bijaksana, bijak sini, bukan bijak babi. Gitu ya, Tuhan berkati, semakin ngikut Yesus, semakin mengasihi sesama, bukan ngafirkan yang lain. Ingat loh ya, Isa di kamu itu di atasnya orang kafir gitu. Dan biar bagaimanapun juga percayalah, Isa fa'a inahu rohullah wa kalimatuhu. Artinya, jangan lupa pakai masker, cuci tangan sebelum makan. Haleluya. Sebetulnya Isa al-Masih itu adalah Isa itu Isa fa'a. Soalnya udah tolong diterjemahkan ya. Kalimat Allah sendiri itu dia tuh rohnya Allah sendiri gitu ya artinya. Pak, sebentar. Ini pencerahan buat yang lain. Pak Heri coba terangkan mengenai arti kata masih. Al-Masih. Masih itu apa artinya biar mereka paham? Biar apa PR untuk mereka masih? Aja, Pak. Hah? Biar PR untuk mereka, Pak. PR untuk mereka aja. Apa arti kata masih? Itu loh yang disebut-sebut dalam kitab mereka. Masih itu apa? M-A-S-I-H. Gitu. Iya, biarlah mereka Al-Masih. Banyak orang tahu. Halo. Halo. Ya, halo, lanjut. Halo. Waduh, lanjut. Halo. Diulangi, Pak. Saya nggak dengar. Lanjut. Sepertinya ditiup angin. Sinyal saya, aduh. Ditiup angin. Halo. Ya, oke. Lanjut. Jelas. Ada jin mu'alaf, Pak. Ada jin mu'alaf nih ganggu. Halo. Oke. Ya salah, Pak. Kalau sudah acara kesaksian rohani pasti jin masuk. Suka ganggu itu, Pak. Panasan. Oke, Pak Heri masih bisa lanjutkan? Oh, udah oke. Jadi closing statement dari saya simpel gitu ya. Jadi gini, penghakiman terakhir ya, sesuai dengan topiknya. Penghakiman itu bagi yang mau percaya atau tidak percaya itu pasti ada, ya, pasti ada. Nah, kemudian kita ingat hidup kita cuma sekali, ya, hidup kita sekali, kemudian mati dan dihakimi ke surga atau ke neraka, ya. Yang bisa merubah status kita hanya ketika kita masih bernafas. Ingat ya, sebelum sampai kita berhenti bernafas, ya, ambillah keputusan, ya. Hanya Yesus satu-satunya yang akan menghakimi setiap manusia, tidak peduli latar belakang agama apapun, suku apapun. Ya, minimal di sini ada 2 kitab ya. Satu Bible yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus yang akan datang kembali, dan di kitab lain ya kitab seberang juga mengatakan ya dengan Isa Al-Masihnya. Nah, 2 kitab ya. Jadi saya pikir kalau dua saksi itu sudah sah ya di pengadilan. Dari saya itu, kemudian Pak Jos Gunawan untuk closing statement yang terakhir. Dan setelah itu kita akan masuk ke doa. Silakan. Ya, betul Pak Hasan ya. Jadi mumpung kita masih hidup, ada kesempatan dan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup adalah Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi tidak ada jalan lain artinya itu selain Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan keraskan hati, cari dengan tulus siapa itu sebenarnya Isa Al-Masih. Dengan doakah, dengan berangkat dari kerinduan mencari Tuhan yang benar, pasti karena Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mencari manusia yang berdosa. Jadi mumpung masih hidup, ayolah, carilah
banyak orang yang bukan 1-2 orang ya. Jadi banyak orang, apalagi sudah di terakhir, zaman yang paling terakhir, di penghujung zaman ini, puji Tuhan, banyak orang-orang ini apa itu, Kedar-Kedar, Nebayot akan bertemu. Sudah dipertemukan dengan Sang Juru Selamat. Makanya mereka itu luar biasa dipakai oleh Tuhan. Karena dia berjumpa, ada perjumpaan, mengalami cinta mula-mula yang daripada Tuhan. Sehingga mereka itu sungguh-sungguh, oh ini Tuhan yang benar. Inilah Sang Hakim. Orang yang siapapun Anda pasti dihakimi oleh Isa Al-Masih, oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo cepat, mumpung belum meninggal ya. Ayo cepat, mumpung belum usia menutup mata. Ayo cepat. Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih satu-satunya jalan. Amin. Sudah Pak Hasan Tantri. Amin. Oke, terima. Amin. Amin. Ya, berikutnya kita akan masuk ke doa syafaat ya. Poin yang pertama, saya minta kesediaan. Ibu Nina gimana standby untuk doa syafaat poin pertama bangsa dan negara? Standby. Ya. Oke. Yang kedua, saya minta Pak Pak John ya. Yang poin kedua Pak John, siap? Siap Pak. Oke. Yang ketiga saya sendiri, nanti doa Bapak kami Pak Jos Gunawan juga sampai doa penutup. Oke, silakan kita mulai Bu Nina. Iya, terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada bertahta di kerajaan sorga, kami datang kepadamu dan mengucap syukur. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Jos Gunawan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak kami. Kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu selalu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami Bapak akan mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mendoakan Bapak Jokowi dan wakil serta para kabinet dan unsur yang ada di dalamnya. Tuhan berilah hikmat, akal, biar mereka menjalankan roda kehidupan dan bangsa negara kami ini dengan penuh arif dan bijaksana. Berilah kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden serta wakilnya Tuhan, biar selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan juga Bapak, kami mendoakan seluruhnya bangsa kami ini sepenuhnya, apapun yang sedang berjalan di dalam hari lepas hari, Tuhan selalu berserta dan menyertai dan memberkati. Dan kami juga mendoakan para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan pelosok-pelosok dan sampai RT dan RW juga. Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kota kami, memberkati tempat kami tinggal. Biar kami tinggal dengan aman, damai, sejahtera. Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi, memberkati kami semua. Ya Bapak, inilah doa permohonan kami di pagi yang indah ini. Di dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, Indonesia ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Bapak, ampun segala salah dosa yang sering kami perbuat, selalu menyakiti hati kami sesama manusia, bahkan terlebih lagi sering menyakiti hati-Mu. Kami mohon ampun akan dosa yang telah kami perbuat selama ini. Ya Bapak, inilah doa hamba, doa kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami hamba-hambamu datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau tahu gerejamu dan para Kristubermu untuk terus bertumbuh berkembang memahami kehendak-Mu, menjadi orang-orang beriman yang terus mengamalkan kebenaran dan mewartakan kebenaran. Tidaklah Tuhan Yesus mudah, karena ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak ujian ya Tuhan. Tetapi pengharapan kami, apa yang kami lihat, bukan sekedar yang di depan mata, tapi ada pengharapan, ada janji kekal, yaitu sorga. Apalagi nanti pada waktu penghakiman terakhir, orang-orang yang percaya hidup selaras dengan Engkau Tuhan, dihakimi bukan dihukum, melainkan untuk diberi upah pahala sesuai dengan perbuatannya. Karena itu hamba berdoa untuk setiap gerejamu dan para Kristuber ya Tuhan, supaya terus satu hati, satu tujuan, kompak menjadi pemberita-pemberita kabar baik kepada dunia ini. Dan sekiranya Tuhan berkenan apa yang sudah kami beritakan ke dunia ini Tuhan, mereka yang menyaksikan dan mendengarnya, kiranya mendapat jamahan dari Tuhan, sehingga mereka pun akhirnya membuka hati, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat hidup mereka dari dunia sampai ke akhirat. Inilah doa kami Tuhan, supaya gereja terus berdampak positif bagi bangsa-bangsa. Kristuber juga Tuhan menjadi pemberita yang berkenan dari hari ke hari. Terpujilah nama-Mu, akhirnya semua pekerjaan yang Tuhan amanatkan kepada kami dapat laksanakan sesuai dengan keinginan hati Tuhan, dan akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang hamba-Mu bagi gereja dan Kristuber-Mu. Dan kami minta di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo Pak Hasan, Pak Askri. Halo. Ya, saya tutup aja ya dalam doa ya. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu, angkatlah wajahmu sebagai pemenang. Terimalah saudara, berkat daripada Allah Bapa kita, rahmat, kasih karunia, anugerah, dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Tuhan memberkati engkau dengan berkat-berkat kesehatan, kemakmuran, sukacita, damai sejahtera, hidup yang berkelimpahan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis mulai hari ini sampai Maranatha, Dia kembali sampai Tuhan datang kali kedua. Amin. 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 Amin.